ketika jam kepulangan itu ada rekap harian tuh. Hari ini ada kejadian apa anak-anak? Kan harus tahu tuh. Iya. Wali kelas harus tahu lebih dulu sebelum orang tuanya supaya kita bisa konfirmasi. Oke, terus kalau dengar-dengar saya pernah beberapa kali melihat kayak pengumuman gitu untuk pendaftaran di sini. Itu siswa bisa ini dulu ya usia. Dari bisa. usia berapa itu? Dari hamil bisa loh. Oh, bisa. Ya Bunda ya, kalau sudah hamil itu atau bahkan berencana hamil tuh mau nyekolahin di sini udah bisa. Masya Allah, waiting listnya lama banget ya itu ya. Waiting list betul. Jadi kalau di sini usia berapapun sudah bisa. Jadi mau menginden kursi di sini tuh bisa dari usia berapapun. Tinggal nanti ketika sudah masuk usia TKA kita observasi. Karena kan perkembangan anak tentu beda ya. Waktu dia lahir dengan ini kan kita jelas ada perkembangannya. Nanti ketika sudah masuk usia TK baru kita observasi. Oh gitu. Nah nanti observasi itu gunanya apa? Menyampaikan ke orang tua, yuk dioptimalkan yang ini Bunda biar nanti siap bener nih masuk ke sekolah dasar. Oke. Jadi ya kalau sekarang itu namanya kalau yang TKB itu sudah bukan inden itu kalau dia masih TKA. Oh gitu. Ya kalau masih di bawah TKA namanya super inden. Super inden itu berarti diskonnya lebih banyak lagi atau gimana? Oh gitu. Betul sekali. Prinsipnya adalah semakin cepat mendaftar di sini, semakin cepat untuk menitipkan kursi di sini maka semakin murah. Oh gitu. Berarti sebelum inflasi kayaknya harus itu dulu deh, inden dulu ya. Bisa. Sebelum inflasi. Sebelum inflasi ya. Ini pajak naik lagi ya. Oh iya lagi ya kan. Betul. Oke, terus kalau biaya belajar di sini tuh gimana, Apakah Ustazah punya brosurnya yang nanti bisa saya bagikan ke parents gitu? Bisa. Gitu. Bisa. Okay. Jadi kalau biaya inden itu nanti kisarannya 8.450.000 totalnya. Biaya masuknya. Sedangkan nanti kalau sudah reguler, jadi misalkan mendaftarnya tuh di bulan Juni menjelang masuk. Nah itu gelombang terakhir banget nggak sih? Terakhir banget, betul. Itu BPI-nya sekitar 12 juta saja. Kemudian biaya lain-lainnya tambah sekitar 4 juta ya. Sekitar itu. Tapi dengan biaya yang segitu gurunya sejahtera kan, Us? Oh sudah pasti, harus ya. Ya, soalnya kan siapa tahu bayar mahal tapi nggak sejahtera gurunya kan kayak mahalnya di mana coba sekarang? Dengan SPP hanya 900.000 atau yang besok masuk itu 1 juta dan 1.100.000 satu. Ananda tuh belajar dari jam 7 sampai jam 2 siang. Yang kedua sudah disediakan makan. Walaupun sekarang kita dapat MBG ya, tapi kalau dengan total segitu itu sudah dapat biaya makan siang tuh. Sudah. Terus kemudian yang ketiga, Bunda sama Ayah nggak perlu capek-capek nambahin hafalan di rumah, terima jadi sudah tahu-tahu pulang sudah bisa itu. Kalau perbandingannya itu murah dan mahal itu sangat relatif. Betul. Tapi coba kalau Bunda dan Ayah tuh coba pikirkan lebih jauh lagi, maksud sih 1 juta itu mahal dengan benefit yang sedemikian rupa. Dan yang paling penting lagi adalah lingkungan yang kita bentuk di sini itu luar biasa. Yang bisa jadi lebih mahal tuh di situ. Pride-nya tuh di situ. Semua sekolah punya lingkungan yang baik, tapi lingkungan yang terbaik buat putra-putri panjenengan pasti bisa milih. Betul. Gitu. Oke, siap. Jadi kalau ngomongin mahal atau murah tuh tetap kembali lagi ke apa yang didapatkan siswanya, bagaimana kualitas gurunya, terus kayak outputnya lingkungannya itu seperti apa itu. Terakhir pelayanan ya. Oh iya, pelayanan bener banget. Bener, kayaknya kalau zaman sekarang tuh misalkan pelayanannya nggak baik tuh skip deh. Ya. Apalagi Gen Z ya. Gen Z pasti gitu banget deh. Betul. Wali kelas kita itu tidak hanya ketika di sekolah ya WA-an dengan orang tuanya, yang malam baru sempat buka WA orang tuanya dilayani. Tenang Masya saja. Allah. Gitu. Jadi pelayanan kita luar biasa. Insya Allah. Oke. Boleh dicoba ya. Oke. Berarti ada trial class juga gitu nggak, Us? Ada. Oh ada trial class. Jadi untuk orang tua yang masih ragu-ragu atau mau memantapkan di sini, kita ada trial class setiap hari Sabtu. Biasanya kita share lewat Instagram kita, nanti bisa dicek di. Oke. Terus jangan buat nanti kita tulis di kolom deskripsi di video ini ya, kalau misalkan mau tanya-tanya kita langsung kontakkan ke pihak SDTQ Al-Adin Surakarta. Oke, terus pertanyaan terakhir, Us. Apakah ada kegiatan tahunan di sini yang jarang ditemukan di sekolah lain?
uniknya gitu Oke. kegiatannya? Yang lebih ke program unggulan Tafid ya. Iya bisa. Satu wisuda Tafid. Oh ya. Jadi tapi mungkin itu banyak ya sekolah sudah punya wisuda Tafid. Kemudian yang kedua ada MHQ Munakosa Hifdzil Quran. Jadi itu seperti sebuah, ya itu ujian ya. Munakosa itu kan ujian Al-Quran sekali duduk menguji anak-anak sudah hafalnya sudah berapa juz sesuai capaiannya masing-masing. Kalau tahun kemarin kita minimal 2 juz sekali duduk sampai 5 juz. Walaupun yang hafalannya sudah ada, yang tahun kemarin itu 21 sudah ada. Masya Allah 21. Ya, semoga selanjutnya lagi masih ada ya. Amin. Karena kita kan minimal 10 juz ya. Minimal 10 juz. Ya, mulai tahun ini nanti kita MHQ-nya, munakosahnya itu minimal 3 juz. Jadi sudah nggak ada yang 2 juz, kategorinya 3 juz. Kemudian setelah itu sesuai capaian 4, 5 dan seterusnya. Oke, Masya Allah. Itu yang tahunan yang selalu ditunggu-tunggu di SDTG. Walaupun itu momennya untuk kelas 6 ya. Kemudian kalau untuk yang untuk kelas bawah rutin ya biasanya murojaah akbar. Kemudian nanti ada ujian sertifikasi. Saya pikir itu berbeda dengan sekolah tahfidz yang lainnya. Oh, gimana bedanya, Mas? Jadi kalau di SDTG Al Abidin kita ada yang namanya untuk menjamin mutu ya, untuk menjamin mutu ketercapaian juz'iyah hafalannya, itu ada namanya ujian sertifikasi. Setiap 1 juz selesai diuji. Setiap 1 juz selesai diuji dengan kategori mumtaz, jayyid dan jayyid. 3 itu aja. Terakhir makbul. Makbul itu boleh mengulang, boleh tidak. Oh, gitu. Tapi kalau sertifikatnya makbul kayak juga kurang oke Orang gitu tua ya. oke ya. Iya, betul. Gitu. Paling enggak jayyid lah ya. Betul. Tapi kebanyakan malah mumtaz, jayyid dan anak. Karena memang semangatnya anak beda ya. Mereka tuh jiwa kompetisinya masih tinggi. Iya, betul. Itu gitu. Oke. Jadi bikin apa ya? Tahu gitu dalamnya lebih dalam tentang SDTK Al Abidin, enggak cuma tahu tentang fasilitasnya aja, aktivitas anaknya, tapi juga bagaimana yang dilakukan guru, pembinaannya dan lain sebagainya. Oke, Ustazah Yuli, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Saya pamit dulu ya Terima kasih juga sudah boleh berkeliling. Teman-teman jangan lupa bisa lihat video kita tentang menjelajahi SD Tahfidzul Quran Al Abidin Surakarta, dan juga kalau mau menghubungi SDTK bisa menghubungi di kolom deskripsi di video. Oke. Terima kasih Mbak Atina. Assalamualaikum. Semoga besok putranya siap di sini ya. Oke, segitu dulu penjelajahan kita pada hari ini di SD TK Al Abidin Surakarta. Nah, buat parents yang mau daftarin siswa-siswinya ke SD TK Al Abidin Surakarta bisa menghubungi nomor di deskripsi box ini ya. Kemudian kalau misalkan parents ada pertanyaan, saran, atau usulan-usulan sekolah, bisa banget ditulis di kolom komentar. Oke, simak video kita di Jelajah Pendidikan Solo yang lainnya hanya di channel Jelajah Pendidikan Solo. Bye-bye.